الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah atas nikmat iman, alhamdulillah atas nikmat Islam, alhamdulillah atas nikmat keluarga, harta dan kesehatan. Maka kita mohon kepada Allah memudahkan kita untuk memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita digolongkan dalam golongan hamba-hamba Al-Hammadun, yang suka memuji Allah dan tergolong dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus dengan membawa syariat yang sempurna sebagai Nabi yang terakhir dengan risalah yang sempurna, sehingga Allah tidak butuh lagi datangnya Nabi baru dengan syariat yang baru. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana Allah utus para nabi dengan membawa adiyat as-samawiyah, agama-agama dari langit. Dengan nabinya Dawud, Allah turunkan kitab Zabur. Kemudian Nabi Isa Injil. Terus untuk menyeru sekalian umat ini kepada tauhid. Yang berbeda adalah hanya pada furu', yaitu syariah. Sehingga tidak ada perbedaan. Tidak ada Nabi dengan membawa agama Nasrani, tidak ada. Nabi dengan membawa agama Yahudi, tidak ada. Semua perintahnya adalah Islam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika proses mencari Tuhannya, Allah katakan falamma janna alaihi al-lail ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Ketika datang malam, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang, planet. Maka Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah Tuhan. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala bintang ini sudah pergi hilang, Nabi Ibrahim mengatakan aku tidak mau yang hilang. Falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadza rabbi. Maka tatkala melihat bulan, dan bulannya mungkin pas bulan purnama sehingga besar, lebih besar dari bintang sebelumnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah Tuhan. Falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumin dhalin. Tatkala hilang, pergi bulan ini, maka Nabi Ibrahim mengatakan, kalaulah Tuhanku tidak memberikan aku hidayah, petunjuk, maka aku termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Maka tatkala melihat matahari, Nabi Ibrahim mengatakan, nah ini Tuhanku, ini lebih besar, lebih kuat, dan masa terbitnya ini lebih panjang, dan cahayanya tidak redup, bahkan semakin siang semakin panas. Maka tatkala sirna, apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, falamma
berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Mungkin ada yang menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah matahari. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Maka ini Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, maka aku arahkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dengan sempurna. Dia pasrah dan tidak mau menyembah selain Allah, dan beliau mengatakan, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Perbedaan hanya pada syariat. Tapi sekarang perbedaan antar agama sama Nabi itu bukan pada furu', tapi pada usul, pada dasar fondasinya, pada akidahnya, pada pemikirannya. Kenapa bisa berbeda? Karena sudah terjadi tahrif, tazwir, yaitu perubahan, pergantian, pemalsuan, sehingga tidak sama. Agama yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, Allah sendiri yang takafal. Apa takafal? Kafir atau kafir? Menanggung. Nah, Allah langsung yang menanggung akan pemeliharaan Nabi Muhammad, yang menjaga Nabi Muhammad, menjaga keutuhan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang menanggung akan Al-Quran ini tidak akan ada perubahan, sehingga tidak ada perubahan. Perbedaannya hanya pada pemahaman-pemahaman. Ya, tidak semua kita memahami ayat sama, karena Allah tidak memberikan kita sama dalam menangkap sesuatu. Karena Allah katakan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah telah menjadikan bagi kalian as-sama. As-sama di sini Allah menggunakan kalimat single, bukan asma, sama. Kenapa? Perintahnya satu, aqimus shalah, atuz zakat, atiullah, atiur rasul. Apalagi perintahnya? Nah, Allah perintahkan kepada orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaytumur rasul faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Ini yang kita hampir jarang dengar. Allah katakan, wahai orang-orang beriman, jika kalian ingin berbicara khusus dengan Nabi Muhammad SAW, maka mulailah sebelum berbicara dengan Nabi dalam urusan penting, dimulai dengan sedekah. Sedekah dulu, bukan untuk Nabi, untuk orang miskin. Jadi sedekah dulu, baru menghadap kepada Nabi berbicara. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sebelum aku belum ada yang melakukan ayat ini, dan setelahku tidak ada orang yang mengamalkan ayat ini, sampai hukum ini dinasakh. Tidak harus membayar sedekah, tapi apa? Diganti dengan sholat, zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Baru boleh bicara dengan Nabi. Ali bin Abi Thalib mengatakan, awal ketika aku akan berbicara dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku sedekah 1 dinar. Berapa 1 dinar? Berapa juta?
8 juta sedekah baru berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kata Ali bin Abi Thalib, setelah itu berat buat saya 1 dinar. Maka 1 dinar ini aku tukar dengan 10 dirham, kepingan 10 dirham. Jadi aku akan bicara dengan Nabi, aku sedekahkan dulu 1 dirham, aku bicara dengan Nabi. Setelah itu selesai, aku sedekah lagi untuk bicara dengan Nabi. Kemudian Nabi bertanya, wahai Ali bin Abi Thalib, apakah ini memberatkan buat umat? Kata Ali bin Abi Thalib, iya ya Rasulullah. Lalu berapa yang mereka sanggup? Mereka sanggup ya Rasulullah akan menghadap kepada Anda. Mereka ini sedekahnya sebesar biji sawi emas. Berapa berarti? Ada 1 gram. Ada 1 gram. Ada 1 gram sebesar biji sawi. Berapa biji sawi besarnya? Berapa? Seberapa kecilnya? Pasir? Masih besar pasir. Yang biasa ke warung lama, genteng, ada bocor, ada cahaya masuk, ada seperti debu ya. 1 itulah biji sawi. Beratnya emas sebesar itu. Seberapa? Wallah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, bakhil kikir mereka ini. Tapi akhirnya Allah ganti dengan apa? Kalau mereka tidak mendapatkan itu dan dia bertobat kepada Allah, ya lepas, boleh. Maka itu masyarakat muslim rahimakumullah. Dan setelah itu perintahnya adalah apa? Perintah yang tadi sedekah dulu sebelum menghadap Nabi. Ini perintahnya satu sama. Tapi setelah itu apa? Sudut pandang, memahami dan seterusnya, ini yang berbeda-beda. Afshus salam, sebarkan salam. Wasilul arham, sambung hubungan silaturahmi. Waqimut ta'am, berikan makan kepada orang-orang yang miskin. Wassallu bil laili wan nasu niyam, salat malam di saat orang-orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Perintahnya satu, tapi yang kerjakan ini anak-anak macam-macam. Maka itu Allah katakan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ini yang membuat perbedaan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga yang membuat perbedaan sekarang ini karena apa? Karena mereka merubah-rubah. Kalaupun agama terdahulu tauhid itu hanya menyembah Allah, sampai Allah mengatakan kepada Nabiullah Isa alaihi salam, setelah Allah menyebutkan banyak nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, apa saja? Bisa bicara pada waktu digendong, kemudian mengerti tabungan tiap orang di rumahnya disimpan berapa. Kemudian Allah mengatakan kepada Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam. Ada 2 nabi yang nasabnya kepada ibu. Siapa? Nabi Isa putra Maryam dan siapa? Nabi siapa satunya? Nabi Ismail bin Ibrahim. Siapa satunya? Nabi yang berdakwah 9 tahun. Bukan 950. Kalau 950 tahun Nabi no. 9 tahun berdakwah. Dalam dakwahnya sampai akhirnya mereka masuk ke kapal. Diperintahkan masuk ke kapal dan kapal ini akan tenggelam. Kemudian keyakinan mereka
kapal ini tenggelam karena penumpangnya ada apa? Ada yang zalim. Maka orang zalim ini harus dilempar ke Yunus. Nabi Yunus ini nasabnya dikembalikan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Bukan berarti dia punya bapak, ada, tapi disebutkan kepada ibunya. Kita kembali kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah katakan, Ya Isa bin Maryam, a'anta qulta lin-nas, apakah engkau mengatakan kepada manusia, ittakhiduni, jadikan aku, wa ummiya, dan ibuku, ilahaini min dunillah, dua Tuhan selain Allah. Maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah. Kalau aku mengucapkan apa, Engkau akan tahu apa yang aku ucapkan. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengerti apa yang ada padaku. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau adalah Maha mengetahui hal-hal yang ghaib. In kuntu qultuhu faqad 'alimta. Kalau aku berkata apapun kau sudah tahu. Ini ucapan Nabi Isa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang yang mengatakan mengikuti kitab Injil, mereka bagaimana memahami Trinitas? Ya semua. Tiga Tuhan. Satu dari tiga dari satu. Dan Allah katakanlah bersama sungguh terhadap orang-orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Jadi perbedaannya pada fondasi, pada akidah, pada keyakinan yang sudah berubah. Nah, maka tatkala ada seorang mengatakan tidak bisa kita menerapkan syariat Islam itu karena masih ada orang Yahudi, Nasrani dan seterusnya, maka ini bertolak belakang dengan yang menjadi keyakinan. Mereka laksanakan mereka juga agama samawi, padahal tidak sama. Agama samawi yang mana yang dipahami mereka dan yang dipahami oleh umat terdahulu? Umat terdahulu itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Masyaallah muslim rahimahumullah. Kemudian kita masih melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika turun firman Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Dan jika engkau tampakkan apa yang ada dalam dirimu atau kalian sembunyikan, pasti Allah akan menghitung, menghisab. Maka ma'asyiral muslimin, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kami mendapat perintah puasa, sholat, jihad, sedekah, zakat, kami sanggup mengerjakan. Berat pun kami lakukan. Sementara ayat ini ya Rasulullah berat. Kenapa? Karena pemahaman mereka adalah bahwasanya Allah akan menghisab juga apa yang ada dalam hati mereka yang masih mereka mau niatkan. Maka mereka mengatakan binasa kami ya Rasulullah. Ayat ini sampai di sini sampai 1 tahun. Maka Nabi katakan kepada mereka, apakah kalian mau seperti ahli kitab Yahudi Nasrani sebelum kalian yang mereka mengatakan kami mendengar dan kami tidak mau taat? Maka katakanlah oleh kalian, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami telah mendengar dan kami mentaati, maka
maka kami mohon ampunanmu wahai Tuhan kami, dan kami kembali kepada-Mu. Terus ini diulang-ulang oleh sahabat sampai mereka menjadi terbiasa dan hati mereka mulai lapang, lembut. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baru setelah itu Allah turunkan ayat Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka tatkala mereka melakukan ini, Allah nasakh hukum yang menyebutkan Allah akan menghisab apa yang ada dalam hati. Niat jelek langsung ditulis, tidak dihapus. Diganti dengan apa? Kata Nabi, man hamma, siapa yang punya keinginan, niat untuk melakukan kebaikan dan dia belum mengerjakan, maka dicatat satu kebaikan sempurna. Kalau dia punya niat baik, kemudian dia kerjakan, maka dia akan mendapatkan kebaikan 10 sampai 700 kali lipat. Dan barang siapa yang menginginkan atau niat melakukan perbuatan buruk, dosa, niat, kemudian dia kerjakan, maka dia dicatat untuknya satu kejahatan yang sempurna. Dan ketika dia niat untuk melakukan dosa, kemudian dia batalkan dan jadi melakukan perbuatan dosa tersebut, Allah catat dengan satu kebaikan yang sempurna. Kama asyurul muslimin rahimakumullah, maka setelah itu Allah turunkan kembali ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Laha ma kasabat, baginya pahala atas apa yang mereka kerjakan dari kebaikan, wa 'alaiha maktasabat, dan baginya dosa sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi dosanya sesuai dengan perbuatan dosa setimpal, tapi kalau kebaikan Allah lipat gandakan pahala. Kemudian Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau siksa kami ketika kami lupa atau ketika kami salah. Allah menjawab, "Na'am, iya. Aku tidak menyiksa kalian ketika kalian lupa atau kalian salah." Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau bebankan kepada kami dengan beban yang berat sebagaimana telah Engkau berikan beban yang berat ini kepada orang-orang sebelum kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melihat ashabul ukhdud. Allah katakan wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hakim. Mereka ini musuh-musuh Allah ini menyiksa orang-orang mukmin hanya karena mereka mengatakan kami beriman. Ataquluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Sampai orang mukmin mengatakan kepada musuh-musuh mereka ini, apakah kalian akan membunuh kami hanya karena kami mengatakan Tuhan kami Allah? Berat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Nah, iya, aku tidak memberikan beban kepada kalian dengan beban berat seperti apa yang sudah aku berikan kepada orang-orang sebelum kalian." Ma'asyiral muslimin, kembali kita sampaikan ketika Abu Jahal mengatakan kepada Nabi dengan mengatakan di dalam Al-Quran Allah sebutkan, Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indik. Wahai Tuhanku, wahai Allah, kalau memang ini adalah kebenaran yang datang darimu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Turunkan kepada kami hujan batu dari langit. Awitina bi adzabin alim, atau datangkan kepada kami siksa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
diminta oleh umatnya untuk apa? Bukti kenabiannya adalah supaya dikeluarkan onta dari batu. Jadi nanti kalau kita melihat kenapa Allah ciptakan onta, bagaimana Allah memerintahkan bumi untuk menjadi tuan rumah ketika Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi. Bagaimana kondisi bumi? Allah perintahkan kepada gunung, kepada laut, kepada perkebunan persawahan. Ini bumi seperti itu. Maka dikatakan gunung, di gununglah Allah ciptakan onta. Sehingga orang-orang gunung itu adalah mereka banyak dengan ontanya, badi. Sementara dengan lautan, yang dekat dengan lautan itu Allah ciptakan bakar. Apa? Yang dekat dengan tumbuh-tumbuhan, rumput dan seterusnya Allah ciptakan ulana. Jadi 3 hewan ternak andalan, onta, kemudian sapi dan kambing. Untuk mendidik sapi, onta itu harus dengan kekerasan. Ya, kalau kambing itu unik, sehingga seluruh nabi itu membela domba karena karakternya akan didapati nanti ketika mendidik, membina umatnya macam-macam. Karena untuk memelihara kambing itu berat. Kenapa berat? Harus giring ke tempat minum, harus giring ke tempat lahan luas, dan kemudian tidak boleh makan rumput yang milik orang. Kalau sudah itu selesai keluar, harus jaga lagi jangan sampai diserang oleh serigala. Dan nanti ada waktunya hewan ini lari-lari, itu ada pada kambing. Nanti nakal satu dengan yang lain itu ada pada kambing. Luar biasa, Masya Allah, sempurna. Kembali kepada Nabiullah SAW. Mereka minta supaya apa? Buktikan kalau memang kamu nabi. Minta keluarkan onta dari batu. Maka Allah ciptakan, Allah izinkan, Allah kabulkan. Allah katakan hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha takul fi ardillah wa la tamassuha bisu' fayakhudzakum adzabun alim. Apa kata Allah? Ini adalah onta Allah. Maka biarkan onta ini makan di muka bumi. Dan jangan sampai kamu berbuat jahat terhadap onta ini, apa nanti akan Allah datangkan kepada kalian siksa yang Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah selesai aturannya, hari ini jatah onta minum, manusianya tidak boleh minum. Keesokan harinya jatah manusia minum, onta tidak minum. Terus lama-lama ada 2 orang wanita yang memberikan bisikan kepada orang-orang. Maka ini kembali lagi, subhanallah. Allah katakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Berkenaan dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam, Allah katakan inna kaidakunna 'azim. Tipu daya kalian ini dahsyat. Terjadi dengan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, Nabi Nuh, Nabi Lut. Siapa? Juga dari wanita. Kemudian Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ada seorang wanita mengatakan, saya punya anak 4, semuanya perempuan cantik-cantik. Kalau kamu bisa menyembelih ontanya soleh, kamu beda dari anak. Hembusan dari. Ada lagi satu wanita juga ngomong begitu. Kalau kamu bisa membunuh onta Nabiullah saleh, kau akan aku berikan hadiah apa yang kau mau. Maka terjadi pembunuhan onta
dari Nabiullah Saleh. Setelah itu mereka mengatakan, ya Saleh, datangkan siksa. Datangkan siksa. Kan kami sudah membunuh onta. Berani. Nabi Saleh mengatakan, tunggu 3 hari. Jatah 3 hari. Hari pertama aman, hari kedua aman, hari ketiga mereka sudah mulai apa yang akan terjadi. Maka Allah turunkan hujan dari langit dan seterusnya. Terjadi kepada sampai mereka habis. Ini terjadi kepada umat terdahulu. Umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan Abu Jahal menantang kepada Nabi, mengatakan, ya Allah, kalau memang ini benar dari niru apa yang dikerjakan oleh umat-umat terdahulu, maka datangkan atau turunkan hujan langit dari langit batu, atau datangkan siksa kepada kami. Karena ini umat Nabi Muhammad, maka Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak menyiksa mereka, ya Muhammad, karena engkau ada di antara mereka. Ini umat Nabi Muhammad. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka ini senantiasa istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah selain mengucapkan istighfar, permohonan ampun yang luar biasa itu adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu juga termasuk apa? Mohon ampun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa ketika Nabiullah Yunus alaihi salam mulai di atas kapal, kemudian diadakan lotre, yang keluar namanya dilempar ke laut. Namanya Yunus itu. Zannun. Mereka mengatakan, tidak mungkin. Yang kita tahu Yunus ini orang soleh. Coba diulang lagi. Keluar lagi nama Yunus. Terus sampai sekian kali akhirnya mereka mendatangi Nabiullah Yunus alaihissalam. Ya Yunus, ini jangka hanya kepada Nabi Muhammad, tidak boleh ya Muhammad. Ya Nabiullah, ya Rasulullah. Wahai Yunus, sebagaimana kami tahu Anda begini dan seterusnya, dan kondisi kapal begini, dan setahu kami harus membuang orang yang zalim dari kapal kita. Kita adakan lotre undian dan namamu terus yang keluar. Apakah memang kami ini zalim? Kata Nabiullah Yunus alaihissalam, iya, aku termasuk orang yang zalim. Kalau memang itu menjadi aturan, lemparkan aku ilmuni ilal bahr, lemparkan aku ke dalam lautan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dari langit langsung memerintahkan Hud, ikan paus, dengan mengatakan, wahai Hud, datanglah, tangkap Yunus, jadikan dia sebagai tamu. Jangan ada satu rambut yang tak lepas. Jangan ada darah, jangan ada sampai kulit yang lecet dan seterusnya. Bukan untuk dimakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini luar biasa, indah aturan Allah. Diterima oleh ikan paus di dalam 3 kegelapan. Kegelapan lautan, kegelapan perut, kegelapan apa lagi? Salah satu zulumat. Fi zulumatin salas, dalam kegelapan 3. Dalamnya laut, di dalam perut, apa satunya? Malam. Tidak ada cahaya di bawah laut. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah katakan, kalau bukan karena Yunus sebelumnya suka bertasbih. Jadi tasbihnya bukan pada waktu dalam keadaan apa? Di dalam perut. Sebelum itu sudah terbiasa tasbih kepada Allah. Dilanjut lagi di dalam perut ikan paus. Maka Allah katakan, kalau bukan karena Yunus ini terbiasa dan melanjutkan
tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka dia akan terus selamanya dalam perut haus. Tapi kemudian apa? Kemudian sampai pada waktunya dilemparkan ke tepi laut dengan Allah berikan makanan khusus untuk mengembalikan lagi supaya Nabi Yunus ini pulih kembali. Setelah itu ketemu lagi dengan kaumnya yang sudah melemparkan Nabi Yunus ke laut. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali Allah katakan, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau berikan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau telah berikan beban kepada orang-orang sebelum kami. Allah mengatakan na'am. Kemudian dilanjutkan lagi, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Wahai Tuhan kami, jangan Kau berikan kami beban apa-apa yang melebihi dari kemampuan kami. Maka Allah kembali mengatakan, na'am, iya, aku tidak akan memberikan kepadamu beban yang kalian tidak sanggup untuk memikulnya. Kemudian setelah itu mereka lagi mengatakan, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna ini permohonan maaf kepada Allah atas kelalaian terhadap hal-hal yang wajib untuk dikerjakan. Menunda-nunda kebaikan itu termasuk dalam doa wa'fu anna. Waghfir lana, dan ampuni kami ya Allah atas dosa yang sudah kami perbuat. Wa'fu anna itu mohon maaf kepada Allah atas kelalaian dalam melakukan kewajiban, tidak meninggalkan. Kemudian yang kedua, waghfir lana, memohon ampun kepada Allah atas dosa yang sudah dikerjakan. Warhamna, dan mohon rahmat Allah ketika Allah sudah memberikan maaf, memberikan ampunan. Allah terus memberikan rahmat bagi kita supaya kita tidak keluar dari jalan yang sudah Allah berikan kepada kita. Anta maulana, Engkau adalah penolong kami, pelindung kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, maka tolong kami dari orang-orang kafir. Maka Allah mengatakan na'am, iya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibisikkan oleh jiwanya tapi belum diucapkan atau belum dia perbuat. Ini tidak dikategorikan dosa. Nasibnya saja belum dikategorikan dosa sampai terucap atau terlaksana niat tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terus kita mohon kepada Allah dengan banyak membaca penutup surat ini. Selalu kita baca, kalau bisa setiap hari kita selalu membaca untuk supaya mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan beban yang tidak di luar kemampuan kita. Kemudian atas segala kekurangan kita Allah berikan maaf, atas dosa yang kita kerjakan Allah berikan ampunan, dan kemudian senantiasa Allah bimbing kita untuk terus dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masuk pada bab baru, yaitu bab ad-dilala ala khair wa du'a ila huda aw dhalalah, yaitu bab menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk atau kesesatan. Maka Nabi mengatakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakan. Ini menunjukkan. Berbeda dengan mengajar. Nanti ada mengajak dan ada memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad'u ila rabbik," dan ajaklah, serulah kepada Tuhan. Wa qala ta'ala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan mau'izah hasanah. Ada hikmah, ada mau'izah hasanah. Ada lagi nanti wajadilhum billati hiya ahsan, dan kemudian ada jidal, perdebatan dengan cara yang baik. Kemudian terakhir dengan kekerasan dengan cara baik, nasihat, debat dengan cara yang baik debatnya. Yang terakhir apa? Al-jidal bis-suyuf, dengan darah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong-menolonglah atas kebaikan dan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia mengatakan bab ad-dalalah 'alal khair wa da'wa ilaihi. Ad-dalalah 'alal khair yang dimaksud adalah seseorang menerangkan kepada banyak orang tentang kebaikan yang mana mereka bisa mengambil manfaat darinya dalam urusan agama mereka ataupun dunia mereka. Ini
menerangkan, menjelaskan, menunjukkan, belum mengajak, hanya memberitahukan saja. Amma dakwah ilaihi fa hiya aqallu min ad-dalalah. Adapun dakwah mengajak itu lebih spesifikasinya lebih dalam ketimbang memberitahu. Di anak insan pasti yang dulu menyumbang balayat, karena seseorang terkadang hanya memberitahukan saja dan tidak mengajak. Itu di masjid ada apa? Ada kebutuhan membangun sekian, selesai. Tidak mengajak kita belum. Hanya memberitahukan saja. Tapi kalau orang ini mau, kita ada pahala yang memberitahu. Menjalla ala khairin falahu mislu fa'il. Menjalla ala khairin fahuwa kafa'il. Rawahu Muslim. Kemudian mari kita rahimahullah. Fa idza jaa kana hadza akmal wa afdal. Maka apabila seseorang ini mengajak, maka ini lebih sempurna dan lebih utama. Wal insan ma'mur bid-da'wa ila al-khair, ay ad-da'wa ila Allah. Maka setiap orang itu diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan atau mengajak kepada Allah. Bagaimana firman Allah, wa ila rabbi. Hadhihi ayat dan ayat ini serta yang mirip dengan ayat ini seluruhnya menunjukkan bahwasanya setiap orang hendaklah menjadi da'iyah Allah, orang yang menyeru kepada Allah. Walakin la yumkin an tatimma da'wah illa bi ilmin insan bima yad'u. Akan tetapi ajakan ini tidak sempurna kecuali yang mengajak punya ilmu dengan apa yang dia ajak orang lain untuk melakukan itu. Karena orang tidak mengerti, terkadang dia mengajak seseorang kepada sesuatu yang dia anggap ini benar, padahal salah. Atau melarang orang dianggap ini perkara yang batil, ternyata ini hak. Jadi jangan sampai terjadi. Maka mari berbicara dengan Allah. Walaupun dari kajiannya awalan, yang pertama dari itu. Setelah berilmu, dia menuntut ilmu dan dia mulai mengajar apa yang sudah dia kuasai. Karena kita semua syariat kita menguasai semua berat. Tapi minimal kita tahu satu, sholat itu wajib. Itu yang kita, ayo sholat. Ibadah itu yang kita kerjakan. Kita tahu makan itu harus kanan kanan. Ada minum makanan ini, silakan. Itu insya Allah kita tahu. Maka kita punya ilmu untuk mengajak orang kalau makan kanan kanan. Makan minum kanan kiri. Minum tidak berdiri. Masuk kamar mandi kaki kanan. Ingatkan masuk kamar mandi kaki kiri. Sebatas itu yang kita mampu, yang kita sadar. Tidak usah hal yang kita sendiri yang bingung mau menyampaikan nanti di debat. Repot. Akhirnya kita mengatakan sesuatu yang kita tidak mengajarkan. Bahwa karena alimah, fahimah, ijami yang berbeda awalnya alimah kita masalah alladhi yasir. Sama saja orang yang memiliki ilmu, pemahaman dalam sebuah bab ilmu, atau seorang yang mengerti hanya satu masalah, kemudian dia ajak orang untuk mengerjakan ini, itu sama. Maka dikatakan al-alim, al-amil, berilmu dan ulama, al-amilun, ulama yang mengamalkan apa yang dia ilmui.
tidak menjadi syarat orang yang mengajak harus mengerti semua ilmu. Tapi dia cukup mengajak sesuai dengan yang sudah dia ilmu. Bani nukrid annaka turid an tad'uwa an-nas ila iqamis shalah. Bahkan untuk menjadikan wajib bagi Anda ketika Anda ingin mengajak orang untuk menegakkan salat, idza baqita ahkam as-salat wa arsaha jayyidan fad'u ilaiha. Maka waktu mengajak orang untuk menegakkan salat, maka kita harus paham, mengerti hukum-hukum salat dan mengerti dengan benar. Maka setelah itu ada orang untuk mengerjakan apa yang kita punyai ilmu kita sampaikan. Dan kita sampaikan balighu anni walau sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Nah, kalau nunggu sempurna semuanya, itu berapa tahun belajar? Harus semuanya tahu, baru dakwah. Ya. Ayo sampaikan, wah, saya masih banyak salah, saya tidak ada salahnya. Saya belum sempurna, saya masih gini. Sampai kapan? Ilmu kita sudah 100%, tapi masih belum bisa 100%. Ya kadang terlambat orang, kadang makan ini juga. Maka belajar dia, baik dari belajar orang. Berikan peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang itu. Maka khotib itu nasihatnya apa? Ultiku wa iya ya nanti. Mana didahulukan ini kita jelaskan kepada khotib itu. Artinya aku ajarkan kepada diriku terlebih dahulu. Dan aku ajarkan kepada kalian. Usikum wa iyaya nafsi. Jadi dalam nahwu dengan penggunaan iyaya, iyaka. Ini penekanannya ada pada iyaya nafsi. Maka maksud muslimin ada penekanan di situ. Maka mubalik mengatakan nafsi berkaitan. Aku bukan orang yang lebih yang terbaik di antara kalian. Nanti di akal aku bukan yang paling bertakwa kepada dari kalian kepada Allah. Tapi kewajiban menyampaikan itu bisa membuat orang yang menyampaikan juga bisa. Maka orang yang mengatakan datang menyampaikan begini kok saya sendiri belum. Itu bisa terjadi ada puasa. Ketika mengajar puasa, otomatis dia harus sudah tahu ini menyelesaikan baca Al-Quran 40 hari. Ngajarnya 40 hari datang. Kira-kira yang ngomong berusaha, ada juga harus. Jangan sampai seperti apa? Kabul makan insya Allah 40 malam. Dosa besar. Ketika engkau mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Tapi kita berusaha melakukan dan mengamalkan dan mengatakan apa yang kita lakukan. Jadi mari kita bersyukur Nabi mengatakan balighu anni walau ayat. Walau tidak yajuz, tetapi tidak boleh kita mengajak tanpa ilmu. Selama-lamanya tidak boleh. Karena ini mendatangkan bahaya yang besar. Bahaya bagi yang menyampaikan, bahaya bagi yang mendengarkan. Karena tidak ada jangan, tidak boleh. Dari mana? Karena syariat itu tidak sesuai, tidak mengikuti pikiran kita menurut kita. Syariat tidak demikian. Kalau mengikuti hati kecil dan seterusnya, membangunkan anak-anak kita waktu itu kasihan. Jangan sakau. Ya, jadi biasanya kakek kepada mulai latihan pakai jilbab, mana tidak
Ya, jadi ini masih sebenarnya Allah. Kemudian yang kedua, walau tidak ayakuna insan hakiman dakwah. Dan kemudian seorang yang mengajak orang lain itu yang mendakwahkan ini adalah harus hakim, bijak. Yunzil asya' di manazilha, meletakkan sesuatu pada tingkatan-tingkatan. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman, Yaman ini terkenal mereka ini ahlul kitab. Maka sebelum Mu'adz dikirim, Nabi bertanya, Inna kata di kaum min ahli kitab. Kalau akan mendatangi satu kaum ahli kitab, otomatis mereka ini juga berdebat. Ketika yang hijrah dari Mekah ke Habasyah, juru bicaranya yang dari Ja'far bin Abi Thalib, itu yang berbicara mewakili utusan Nabi ketika hijrah. Menjawab, tahu yang dia dulu tidak sholat. Saya termati belum. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta khutbah, ada orang dulu, tapi bertanya dulu, kamu sudah sholat? Orang yang mengatakan belum, yang mengatakan sholat. Dua rakaat walaupun cepat. Yang pertama, yang kedua, Allah, kenapa harus bertanya? Karena mungkin orang ini sudah sholat, kemudian batal, atau sudah sholat di pindah tempat di samping kita. Maka nanti kalau kita langsung kita yang malas. Maka kita tanya terlebih dahulu. Ini dalam bentuk apa? Hikmah. Kemudian mari kita Allah. Nanti lihat yang didakwahi ini, kita berdakwah kepada orang tidak bisa dipukul rata dengan metode dakwah satu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sirah, nazirah, memberikan kabar gembira, surga bagi orang yang berbuat baik, memberikan kabar ancaman akan adanya siksaan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Imbang. Tidak semuanya kelompok-kelompok atau surga-surga. Kalau semuanya disampaikan rata orang untuk atas, wah semua ibadah yang banyak ancaman, paling nanti yang masuk neraka. Membuat orang apa? Untuk atas. Kalau diberitakan semuanya surga, tidak ada ancaman, apa itu para jalan yang masuk surga? Dia berbuat maksiat tanpa ilmu nanti. Tapi bagaimana? Tapi dikatakan tidak usah coba-cobalah neraka paling setahun. Masyurul muslimin rahimahullah, siksaan neraka yang paling ringan itu Allah berikan kepada siapa? Kepada siapa? Dikatakan Allah itu kalau ada hujan sedikit yang katakan cuma dikit, itu paling ringan. Itu pun otak ini mendidih, itu paling ringan. Berapa lama? Seharinya seperti perkara yang masih dalam kebiasaan dan ada di sana. Itu tahu terjadi sehari. Mau tahu? Kalau katakan tentang perusahaan, ulama nanti jadi dulu berjana dulu dan kaya yang berada. Siap-siap. Kulit mereka ini sudah mulai merasa Allah ganti baru supaya mereka merasakan siksa. Kalau manusia seorang bunuh diri, dianggap kalau